Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari eksposisi kitab Kisah Para Rasul. Kita akan baca dari ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-48. Kisah Rasul pasal yang ke-10 berkenaan dengan pertobatan Kornelius dan pemberitaan Injil yang dikabarkan oleh Petrus kepada Kornelius, dimulai dari ayat yang ke-33. Kisah Rasul 10 ayat 33, karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu Ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Mari kita kembali berdoa. Kami kembali bersyukur Bapa untuk firman yang boleh Engkau berikan bagi kami. Firman yang boleh menuntun kehidupan kami. Firman yang boleh menyatakan kebenaran Tuhan bagi kami. Firman yang boleh mengkoreksi hidup kami. Firman yang boleh menjadi pendidik kami di dalam kami menjalani hari-hari yang kami lalui tengah-tengah dunia ini. Kami boleh menjadi alat Tuhan yang sungguh membawa satu kemuliaan bagi nama Tuhan, serta alat Tuhan yang memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau boleh menguduskan kami sekali lagi dengan firman-Mu, dan Engkau boleh sendiri menyatakan segala kebenaran-Mu bagi kami pada pagi hari ini melalui hamba-Mu. Kami berdoa menyerahkan pikiran dan hati kami, setiap diri kami yang hadir pada pagi ini. Kiranya Engkau tidak biarkan kami pulang dengan sia-sia atau dengan hati yang kosong, tapi biarlah firman-Mu kembali boleh menggerakkan dan memberkati hidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
Kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi pada waktu kita berbicara tentang Kisah Rasul pasal 10, maka ini adalah satu bagian di mana Injil mulai dikabarkan kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan didahului dengan pelayanan yang diberikan oleh Petrus kepada Cornelius, seorang perwira yang pasukan Italia. Berarti dia adalah seorang yang benar-benar 100% bukan orang Yahudi ataupun orang campuran dengan darah Yahudi. Tapi ia adalah sungguh-sungguh bukan orang Yahudi yang mendengarkan Injil dari Kristus dan akhirnya percaya kepada Yesus Kristus. Dan untuk pelayanan ini, Tuhan juga kita sudah lihat kalau Tuhan mempersiapkan baik Cornelius ataupun Petrus di dalam melakukan pelayanan ini dan menerima kebenaran yang akan Petrus kabarkan kepada diri dia. Nah, saudara sudah melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan Petrus dari seorang yang begitu ketat di dalam menjalankan agama Yahudi, tradisi Yahudi, dengan satu kehidupan yang tidak mau bergaul dengan orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang bukan merupakan orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi adalah orang yang berdosa, orang yang najis, orang yang tidak boleh mereka bergaul kepadanya dan juga bahkan masuk ke dalam rumahnya. Tetapi pada waktu Petrus ada di rumah atas itu, dia sedang menantikan makan siang. Alkitab mencatat Tuhan memberikan satu penglihatan kepada Petrus, melihat begitu banyak binatang yang haram-haram untuk Petrus makan. Dan itu menjadi satu penglihatan yang terjadi sebanyak 3 kali. Dan pada waktu itu saya yakin Petrus belum mengerti sepenuhnya. Tetapi ketika dia tiba di rumah Cornelius, pada waktu itulah dia baru mengerti sebenarnya tujuan dari panggilan dia atau penglihatan itu adalah untuk tidak boleh membeda-bedakan antara orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi di dalam kehidupan percaya kepada Tuhan atau di dalam kehidupan sebagai orang yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Nah, itu kalau saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-34 yang tadi kita baca ya. Ketika Cornelius memberitahu bahwa dia diminta oleh Tuhan untuk mengutus orang menjemput Petrus ke rumahnya, dan itu adalah sesuatu yang ditugaskan oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-33. Maka di dalam ayat 34 Petrus kemudian berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Dan itu adalah suatu kebenaran yang saudara bisa lihat dikutip dari Ulangan 10 ayat yang ke-17. Jadi sejak dari perjanjian lama ada satu prinsip yang sama yang kitab suci kita terus pertahankan sampai ke dalam perjanjian baru. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak membedakan orang. Tetapi ada cara di dalam Tuhan menyelamatkan manusia atau bekerja di dalam keselamatan yang berbeda antara di dalam perjanjian baru dengan perjanjian lama. Kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, memang Tuhan tidak membedakan orang seperti itu, satu dengan yang lain. Bahkan umat Tuhan pun kalau dia berdosa, walaupun dia adalah anak Tuhan, Tuhan akan hukum mereka dengan begitu keras sekali. Tetapi bagi bangsa lain yang mengalami satu pertobatan, ketika mendapatkan peringatan dari Tuhan, Tuhan pun memberikan karunia-Nya kepada diri mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetapi di dalam bicara kita tentang keselamatan, maka di dalam perjanjian lama, Tuhan memilih satu bangsa tertentu, yaitu dari keturunan Abraham dan anak cucunya. Untuk melalui keturunan ini Tuhan memberkati bangsa-bangsa yang lain. Dan Alkitab mencatat bahwa mereka adalah umat yang mendapatkan kasih Tuhan, perhatian Tuhan. Mata Tuhan ditujukan kepada diri mereka yang adalah orang-orang Israel ini. Dan sepertinya itu membuat Israel menjadi satu bangsa yang khusus, yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Tapi sebenarnya tujuannya bukan menjadikan Israel satu bangsa yang eksklusif seperti yang dimengerti oleh orang-orang Israel, yang membuat mereka membangun satu tembok yang membuat mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi dan tidak memberkati orang-orang yang bukan Yahudi dengan kebenaran firman. Padahal Tuhan berencana melalui orang Israel, bangsa-bangsa lain mengenal kebenaran yang ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat itu di dalam kitab Ulangan pasal 4. Ada dikatakan mengapa Israel diberi hukum Taurat di dalam kehidupan mereka.
Kalau saudara bandingkan dengan Efesus pasal 2, saudara akan menemukan ternyata hukum Taurat itu menjadi tembok pemisah antara orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Tetapi kalau saudara baca di dalam Ulangan pasal 4, justru hukum itu harusnya menjadi sebuah standar moral yang begitu tinggi di dalam kehidupan orang-orang Israel, supaya bangsa-bangsa lain itu tertarik kepada orang-orang Israel dan pengajaran atau prinsip hidup mereka itu, dan membuka telinga mereka, mata mereka dan hati mereka untuk bisa menerima Tuhan Allah dari orang-orang Israel atau Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi mereka gagal sehingga mereka membangun tembok pemisah seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang kedua. Nah, kita kembali ke dalam bagian ini. Pada waktu Petrus diutus ke Kornelius, pada waktu itu dia merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Tetapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena pada waktu orang-orang yang diutus oleh Kornelius pergi ke tempat Petrus, pada waktu yang bersamaan Tuhan berbicara kepada Petrus, ini ada tamu yang datang. Engkau harus ikut diri dia pergi ke rumah dari seorang yang bernama Kornelius. Dan kau harus melayani Kornelius ini. Sehingga Petrus kemudian mungkin di dalam waktu satu malam itu berpikir merenung maksud Tuhan apa dengan penglihatan yang ada. Sampai ketika dia menginjakan kaki di rumah Kornelius, dia berkata bahwa ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak biasa. Tetapi saya mulai mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang di dalam keselamatan. Pada waktu kita berbicara mengenai Kisah Rasul pasal 10 ayat 33 sampai 48. Mungkin saya sampaikan terlebih dahulu supaya Bapak Ibu tidak bingung kita bicara apa ya. Kita akan melihat bahwa keselamatan yang diberitakan atau Injil yang dikabarkan oleh Petrus itu adalah satu Injil yang berkaitan dengan Kristus. Dan ini adalah jalan satu-satunya yang diberikan oleh Allah untuk bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan pada waktu Allah mengabarkan berita Injil ini kepada manusia, Allah tidak memilih kasih kepada suku bangsa tertentu, tetapi Allah memberitakan Injil itu kepada segala bangsa yang ada di dalam dunia ini. Itu yang menjadi inti dari Kisah Rasul 10 ayat 33 sampai ke 48. Nah, pada waktu saudara melihat kembali tadi, di dalam perjanjian lama Tuhan memilih bangsa Israel untuk memberkati bangsa-bangsa. Tetapi mereka gagal. Di dalam perjanjian baru Petrus berkata Tuhan tidak memandang muka. Berarti keselamatan itu diperuntukkan bagi bangsa-bangsa. Itu sebab pada waktu kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke-10 ini, kita melihat bahwa ada satu perubahan yang besar, kalau mungkin mau kita pakai istilah perubahan, dari cara Tuhan bekerja untuk memberitakan Injilnya. Dan siapa yang boleh menjadi umat Allah, dan bagaimana mereka menjadi umat Allah. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, maka orang boleh menjadi umat Allah, percaya kepada Allahnya orang-orang Yahudi, Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi dengan satu syarat, mereka harus mengadopsi apa yang menjadi tradisi hukum Taurat yang diajarkan di dalam keturunan orang-orang Yahudi. Atau istilah lainnya, mereka harus menjadi seorang proselit atau seorang Yahudi, baru mereka bisa mengikuti ibadah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada orang-orang Yahudi, dan sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang beribadah kepada Tuhan dan kehidupan yang diselamatkan seperti itu. Tetapi pada waktu kita melihat di dalam Kisah pasal 10, cara Tuhan berbeda. Bedanya adalah ketika Kornelius percaya atau orang bukan Yahudi percaya kepada Kristus atau Injil yang dikabarkan oleh Petrus, dia menjadi orang Kristen. Tetapi mereka tidak perlu menjadi orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang Kristen. Sebagai orang Kristen apa? Bukan orang Kristen proselit, bukan orang Kristen yang takut akan Allah dalam pengertian bahwa mereka cuma menerima Yesus atau percaya kepada Yesus, tetapi tidak hidup sebagai orang Kristen seperti itu. Tetapi mereka adalah orang Kristen yang sejati, tetapi mereka adalah orang Kristen Italia. Bukan orang Kristen Yahudi. Atau kalau kita mau tambahkan lagi, mereka adalah orang Kristen Indonesia, bukan orang Kristen Yahudi.
Kalau kita mau pecah lagi, mereka adalah orang Kristen Batak, mereka adalah orang Kristen Jawa, mereka adalah orang Kristen Chinese, mereka adalah orang Kristen Madura, mereka adalah orang Kristen Betawi dan yang lain-lainnya. Dan mereka tidak perlu mengadopsi budaya Yahudi, hukum Taurat Yahudi, memberi diri mereka disunat untuk membuat mereka bisa diselamatkan. Karena Kristus sendiri itu sudah cukup untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Itu sebenarnya pada waktu kita melihat di dalam ayat 34. Maka hal pertama yang kita bisa pelajari pada waktu kita berbicara tentang Injil yang menyelamatkan. Untuk siapa Injil itu dikabarkan atau diperuntukkan. Maka Injil yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus itu adalah satu Injil yang diperuntukkan bagi segala bangsa yang ada di dalam dunia ini. Karena Allah tidak memandang muka atau bulu terhadap siapa yang akan mendengarkan Injil tersebut. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu baca tadi di dalam ayat 34 dikatakan Allah tidak membedakan orang. Tetapi siapa orang yang akan mendengarkan dan menerima Injil itu? Nah, ini menjadi sesuatu yang agak sulit mungkin kita pahami kalau kita sekedar membaca ayat yang ke-35. Karena Petrus berkata di dalam ayat 35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi kalau kita tanya siapa orang itu yang diperkenan oleh Tuhan? Ya, dia adalah orang yang dari bangsa manapun, tetapi ada syarat yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran kepadanya. Maksudnya apa? Apakah itu berarti di luar Yesus ada keselamatan? Karena Allah berkenan kepada orang yang mengamalkan kebenaran dan memiliki takut akan Dia. Atau apakah itu berarti bahwa keselamatan tetap ada di dalam Kristus, tetapi keselamatan itu tidak cukup hanya beriman kepada Tuhan saja, melainkan harus ditambah dengan satu kehidupan yang takut akan Tuhan dan yang mengamalkan kebenaran, baru kita bisa diperkenan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam hal ini mungkin kalau kita hanya baca dari ayat 35, kita bisa menyimpulkan kalau sepertinya Petrus mengajarkan bahwa di luar daripada kekristenan atau di luar dari Kristus, Tuhan bisa berkenan dengan manusia yang ada di dalam dunia ini. Di luar dari Kristus ada orang-orang yang bisa diperkenan oleh Tuhan Allah. Atau mungkin kalau kita mau berkata dikaitkan dengan kitab suci yang lain, di dalam Kristus dan percaya kepada Kristus saja tidak cukup karena kita perlu memiliki hidup yang diperkenan oleh Tuhan Allah. Atau istilah lainnya adalah iman plus perbuatan itu menjadi hal yang penting di dalam kehidupan iman kita. Tetapi bersyukur di dalam konteks yang dekat, gak perlu terlalu jauh kita membaca kitab suci. Sebenarnya Petrus sudah memberikan jawaban yang jelas bagi diri kita tentang hal ini. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat yang mungkin dari pasal yang ke-11, ayat yang ke-14 terlebih dahulu ya. Pasal 11 ayat yang ke-14, maka di situ Petrus ada mengutip kalimat dari Kornelius ketika malaikat berbicara kepada Kornelius untuk pergi mencari Petrus. Dan di dalam ayat 14 pasal 11 itu dikatakan, ia akan, atau saya baca dari ayat 13 ya. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Lalu ayat 14, ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Lalu kita boleh bandingkan dengan ayat 43 di dalam pasal yang ke-10. Ayat 43 di dalam pasal yang ke-10 dikatakan bahwa, saya baca dari ayat 42 lalu 43 kita bisa baca bersama-sama ya. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ayat 43 kita baca bersama-sama. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya.
Jadi kalau kita bandingkan kalimat Petrus di dalam ayat 35 dengan 43, lalu pasal 11 ayat yang ke-14 itu, maka kita menemukan Petrus punya satu pengertian bahwa orang tidak mungkin diselamatkan karena kebaikan yang ia lakukan. Orang diselamatkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Atau orang diselamatkan karena kasih karunia yang Tuhan berikan, yang disambut dengan iman yang Tuhan karuniakan kepada Yesus Kristus. Itu yang membuat kita boleh diselamatkan dari hukuman kekal. Jadi pada waktu kita membaca ayat ke-35, ini bukan berbicara mengenai orang di luar dari Kristus atau kekristenan ada yang diperkenan oleh Tuhan. Ini bukan berbicara mengenai iman kepada Kristus tidak cukup, harus ditambah dengan perbuatan baik untuk bisa diperkenan oleh Tuhan. Tetapi Petrus sungguh-sungguh mengajarkan hanya melalui iman 100% seseorang bisa diselamatkan di dalam Yesus Kristus dari hukuman kekal. Itu adalah kebenaran yang nyata atau kebenaran yang eksplisit yang Alkitab ajarkan kepada diri kita ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mundur sedikit ke dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-11 dan 12 di situ. Petrus juga membicarakan hal yang sama ketika dia berkhotbah di hadapan dari mahkamah agama. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 khususnya. Sebelum itu dia berkata, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Lalu ayat 12, ini adalah satu statement yang sangat terkenal sekali. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi dalam nama siapa seseorang bisa diselamatkan? Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Ada nama lain tidak? Tidak ada. Hanya Yesus Kristus itu yang bisa menyelamatkan segala bangsa yang ada di dalam dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau begitu mengapa Petrus berbicara tentang ayat yang ke-35? Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ada yang menafsirkan seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan pasal 10, ayat yang pertama, kedua, dan juga yang ketiga, maka kita akan menemukan bahwa pada waktu itu Alkitab mengatakan ada seorang bernama Cornelius, perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dan dalam satu penglihatan pada jam 3 petang, seorang malaikat bicara kepada Cornelius untuk meminta Cornelius mengutus orang kepada Petrus dan berkata bahwa ibadahmu, doamu, sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Jadi tafsiran pertama mengatakan seperti ini. Mengapa Petrus berkata tentang kebaikan orang yang takut akan Allah itu diperkenan oleh Tuhan? Karena ini menjadi satu jembatan untuk masuk berbicara kepada Cornelius yang baik itu. Cornelius yang saleh itu. Cornelius yang hidup beribadah kepada Tuhan itu. Sehingga untuk bisa menjembatani berbicara sebelum memberitakan Injil dan menarik fokus daripada Cornelius, maka Petrus kemudian berkata bahwa orang yang diperkenan oleh Tuhan itu adalah orang yang dibukakan kesempatan untuk mendengarkan Injil dan diselamatkan. Jadi ada aspek sebagai satu jembatan di dalam pembicaraan. Tetapi kalau kita lebih teliti membaca seperti ini, saya juga bisa setuju dengan tafsiran seperti itu. Karena kita di dalam berbicara membutuhkan satu jembatan di dalam berbicara kepada orang lain seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan lebih lanjut, mungkin kita akan bertanya seperti ini. Di dalam ayat yang kedua, di situ dikatakan Cornelius adalah orang yang saleh. Di ayat yang keempat dikatakan bahwa malaikat melihat doa dan sedekah Cornelius itu adalah doa dan sedekah yang diterima oleh Tuhan. Lalu itu bagaimana? Dan bukankah itu sejalan dengan apa yang dikatakan Petrus di dalam ayat ke-35?
bahwa dia adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan dan dia adalah orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan membukakan kebenaran tentang Kristus bagi diri dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam hal ini kita harus kembali kepada kitab suci yang berbicara tentang kondisi manusia dan cara kerja Tuhan di dalam kehidupan manusia yang berdosa. Alkitab berkata satu prinsip yang kita tidak boleh langgar sama sekali dan harus pegang dengan satu keyakinan bahwa itu adalah satu kebenaran, bahwa tidak ada seorang pun yang beribadah kepada Allah dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah di dalam Roma pasal yang ketiga. Dan di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa ketika seseorang melanggar satu hukum saja dari seluruh perintah Tuhan, maka dia sudah melanggar seluruh dari perintah Tuhan. Berarti tuntutan Tuhan adalah tuntutan yang sempurna. Tuhan tidak bisa mengizinkan dan melihat ada orang yang dosanya satu saja, kecil saja untuk bisa diterima oleh Tuhan. Tadi Pak Tong berkata ada lagu dosa tak boleh masuk karena di sorga ada Bapa yang suci sehingga dosa tidak boleh masuk ke dalam sorga. Dan dosa itu apa? Kalau kita lihat dari 1 Yohanes pasal 3 itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Pelanggaran yang seperti apa? Pelanggaran yang seminimal mungkin. Satu saja dari seluruh hukum itu Tuhan sudah perhitungkan kita sebagai orang yang cacat, orang yang tidak layak untuk diperkenan di hadapan Tuhan, orang yang berdosa dan bukan orang yang suci. Jadi ini adalah satu status kita di dalam dunia di bawah murka Tuhan dan bukan di bawah kasih karunia dari Tuhan Allah. Lalu kenapa di sini dikatakan bahwa ada orang yang bisa memiliki hati yang takut akan Tuhan? Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bandingkan kembali dengan Yohanes 6 ayat 44, maka kita mendapatkan cara kerja Tuhan itu ada satu. Orang bisa datang kepada Tuhan itu cuma dengan satu syarat. Karena Bapa memberikan dia kepada Yesus Kristus. Ini adalah hal yang kita juga tidak boleh tawar-menawar. Kalau Bapa tidak pernah memberikan dia kepada Kristus, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Kristus. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang berdosa. Mereka adalah orang-orang yang ada di bawah murka dari Tuhan Allah. Tetapi ada satu hal yang kita juga perlu perhatikan. Ketika Tuhan membawa seseorang kepada Kristus, caranya banyak macam. Misalnya ambil contoh ketika kita melihat perjalanan Paulus. Dia adalah orang yang sama sekali tidak memikirkan firman Tuhan. Dia adalah orang yang betul-betul menentang Kristus. Atau maksud saya firman itu bukan perjanjian lama. Tetapi dia adalah orang yang betul-betul menentang berita Injil. Dia adalah orang yang betul-betul menentang kekristenan. Bahkan dia ingin menganiaya dan tidak segan-segan untuk membunuh orang-orang Kristen. Sehingga dia meminta surat dari Mahkamah Agama untuk pergi ke Damaskus demi untuk menangkap orang-orang Kristen Yahudi. Menganiaya mereka, meminta mereka bertobat. Kalau mereka tidak mau bertobat, tidak segan-segan untuk dibunuh. Nah, pada waktu itu Tuhan memakai cara yaitu menyatakan dirinya dengan segala kemuliaannya secara langsung kepada Paulus. Sehingga ia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jadi ada cara seperti ini di dalam Tuhan membawa orang kembali kepada Kristus. Tapi saudara tetap harus ingat sebelumnya Paulus juga pernah mendengar tentang Injil Kristus. Lalu cara kedua bagaimana? Saya cuma berikan dua cara aja ya. Cara kedua adalah Tuhan bisa bekerja di dalam hati seseorang dengan cara memberikan rasa haus yang besar terhadap kebenaran. Jadi pada waktu kita melihat kehidupan dia adalah orang yang seperti biasa-biasa beribadah seperti itu. Dia bukan orang Kristen. Tetapi dia punya rasa haus yang besar sekali untuk mencari yang namanya kebenaran itu apa. Yang namanya firman Tuhan itu seperti apa. Yang namanya Tuhan itu adalah seperti apa. Dan ketika dia mencari itu dasarnya karena apa? Bukan karena dia ingin dari diri dia sendiri mencari Tuhan. Tetapi karena Tuhan menggerakkan di hati dia untuk memiliki rasa haus, untuk mencari kebenaran. Dan ketika dia menemukan kebenaran Kristus, itu bukan karena dia dari diri dia dan kemampuan dia sendiri dan pengertian dia sendiri bisa menemukan Kristus. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, dia baru bisa mengenal Kristus. Kita bisa lihat salah satunya adalah pada waktu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut engkau siapakah aku ini?
Lalu Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan pada waktu Petrus berbicara seperti itu, Tuhan Yesus langsung mengatakan, berbahagialah engkau Petrus, bukan karena engkau sanggup mengerti itu dari dirimu sendiri, tetapi karena Bapa yang di sorga memberikan pengertian itu kepada Petrus, baru dia bisa mengerti tentang siapa Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita membaca ayat yang ke-35 ini, keselamatan memang ditawarkan kepada semua bangsa. Dan segala bangsa yang sungguh-sungguh memiliki takut akan Tuhan, mengamalkan kebenaran, akan berkenan kepadanya atau diterima oleh Tuhan. Itu bukan karena mereka ada di antara orang-orang berdosa, ada orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan karena kebaikan yang ada di dalam diri yang berbeda dari orang-orang yang lain. Tetapi karena mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan, Tuhan bekerja di dalam hati mereka untuk memiliki kehidupan yang haus akan kebenaran dan menuntut hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, seperti halnya yang dilakukan oleh Cornelius ini. Itu sebabnya Cornelius ada bersama dengan umat Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa kepada Allahnya orang Yahudi atau Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dari situ Tuhan bekerja untuk menyatakan kebenaran kepada Cornelius berkenaan dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di sini kita bisa mengambil satu prinsip yang penting sekali ketika kita berbicara tentang iman, tentang pertumbuhan rohani, tentang pertobatan kita kepada Kristus. Apa yang menjadi kunci yang penting di sini, yaitu kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, caranya adalah satu. Jangan jauhkan diri dari sarana-sarana yang Tuhan berikan kepada manusia untuk memberkati umatnya. Atau sarana-sarana anugerah. Kalau kita baca di dalam Alkitab dan juga di dalam prinsip teologi, ada beberapa sarana anugerah yang Tuhan pakai untuk memberkati umatnya. Pertama itu adalah firman Tuhan. Kedua itu adalah sakramen, baik itu baptisan ataupun perjamuan kudus. Yang ketiga itu adalah doa. Dan tentunya ada yang lain, persekutuan di antara orang Kristen dan seterusnya. Itu adalah sarana-sarana yang Tuhan tetapkan untuk memberkati kita di dalam kebenaran, di dalam pengertian rohani, dan juga di dalam pertumbuhan rohani yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita ingin bermain-main di luar daripada sarana itu, saya yakinkan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Itu seperti kalau kita berkata seperti ini ya, kita punya tubuh fisik. Tubuh fisik butuh makanan yang bergizi untuk bisa hidup. Seperti halnya tubuh rohani butuh firman Tuhan untuk hidup. Kalau kita berkata kepada orang tua kita, kepada yang lain, "Pa, Ma, hari ini saya tidak mau makan makanan yang sehat. Saya cuma mau makan nasi putih saja. Padahal saya di dalam masa pertumbuhan karena saya tidak suka sayuran, saya tidak suka susu, saya tidak suka daging, dan tidak suka buah-buahan. Saya cuma suka nasi putih dan kecap misalnya. Saya makan itu tiap hari. Bukankah itu memberi rasa kenyang?" Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tumbuh enggak? Tumbuh, tapi enggak sehat kan? Ada yang kurang. Kelihatannya tumbuh, tapi sebenarnya dia tidak bertumbuh seperti yang seharusnya. Itu sebagai satu contoh ya. Begitu juga dengan kalau kita berbicara tentang masalah rohani. Tuhan sudah menempatkan prinsip atau menetapkan prinsip untuk kita bisa bertumbuh. Melalui firman, sakramen dan doa. Kalau kita bermain-main di luar dari itu, kita merasa bahwa saya nggak butuh firman di gereja. Saya tidak butuh ada orang yang memberitakan firman. Saya tidak perlu menerima sakramen. Karena sakramen sepertinya sekedar simbol seperti itu. Saya tidak perlu berdoa bersama dengan orang-orang kudus yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertumbuh tidak? Rasanya kelihatan dari penilaian diri kita bertumbuh. Tapi sebenarnya kita tidak bertumbuh secara rohani. Kalau kita ingin bertumbuh, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan jauhkan diri dari orang Kristen lain. Jangan jauhkan diri dari sarana anugerah yang Tuhan tetapkan untuk memberikan pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita.
Cornelius adalah salah satu contoh orang yang ketika dia tidak bergaul jauh dari umat Tuhan, ketika dia mendekatkan diri dengan umat Tuhan, di mana di dalam umat Tuhan ada firman, ada kebenaran, dia mendapatkan kebenaran itu di dalam kehidupan dia. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bertobat dari dosa, ingin meninggalkan dosa, ingin hidup dalam kesucian, ingin hidup dalam satu kehidupan yang makin mengenal Tuhan, ingin menjadi berkat bagi orang-orang lain, menjadikan hidup Bapak Ibu menjadi satu kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya jangan melarikan diri, jangan mengundurkan diri dari pertemuan ibadah, tapi terus dekatkan diri walaupun saat itu mungkin kita tidak mengerti, walaupun saat itu mungkin kita belum digerakkan, tetapi terus tekun untuk datang sambil berdoa, minta Tuhan bekerja di dalam hati kita dan membawa orang datang ke dalam tempat ibadah atau bertumbuh di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terus dengan konsisten ajak mereka datang, doakan mereka. Suatu hari Tuhan pasti bekerja di dalam hati mereka. Ini adalah prinsip yang tidak bisa ditawar sama sekali. Tuhan mencintai semua bangsa. Segala bangsa ingin Tuhan selamatkan. Tetapi ketika Tuhan ingin menyelamatkan, Tuhan ada cara dan aturan main sendiri. Dan kalau kita bermain-main di luar cara itu, ya tentunya kita tidak ada di dalam jalur berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi diri kita. Itu yang prinsip pertama ya. Pada waktu kita berbicara tentang apa yang menjadi berita yang ditekankan oleh Petrus di dalam ayat ke-34 dan seterusnya ini. Yang kedua adalah ketika Petrus berbicara, atau kita bisa dapatkan dari berita yang Petrus kabarkan atau khotbah yang Petrus kabarkan kepada Cornelius itu. Dan saudara bisa lihat itu dari ayat yang ke-36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Itu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah pada waktu kita berbicara tentang Injil, Injil itu bukan sesuatu yang diinisiatif atau diinisiati oleh orang-orang Yahudi. Bukan sesuatu yang dipelopori oleh Petrus. Tetapi Injil adalah sesuatu yang dimulai oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan sendiri ketika memberitakan Injil itu, dia berinisiatif untuk menggunakan Petrus untuk mengabarkan Injil tersebut kepada bangsa-bangsa lain dan juga bangsa-bangsa Israel. Jadi ketika kita berbicara mengenai mengapa Injil bisa dikabarkan ke seluruh dunia, dasarnya adalah karena Tuhan yang berinisiatif untuk Injil dikabarkan kepada semua dunia. Mengapa Injil bisa didengar oleh manusia? Karena Tuhan berinisiatif untuk mengabarkan Injil itu kepada manusia atau kepada orang-orang Yahudi terlebih dahulu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah hal yang penting seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat keempat. Di situ dikatakan bahwa tetapi oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada diri kita, maka di situ Yesus datang untuk menebus manusia yang berdosa, dan karena iman atau di dalam iman kita bisa diselamatkan. Ada kata tetapi yang muncul di dalam ayat yang keempat yang mengubah satu suasana yang bertolak belakang sekali dengan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan suasana apa yang diubah? Dari seorang yang ada di bawah hukuman, dari seorang yang ada di bawah dosa dan kebinasaan, sekarang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Karena apa? Atau keselamatan. Bukan karena dianya benar, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang besar. Itu yang mendorong seseorang diselamatkan. Jadi kalau kita bisa mendengar kebenaran, tadi saya bicara Yohanes 6 ayat 44 ya, itu karena inisiatif dari Tuhan Allah. Mengapa perlu inisiatif dari Tuhan Allah? Karena manusia ada di dalam dosa. Mengapa manusia ada di dalam dosa? Karena manusia memberontak melawan Tuhan. Apa akibat dari pemberontakan itu? Manusia ada di dalam satu kehidupan yang tidak ada damai. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau baca ayat berikutnya, di situ ada dikatakan ayat 36 ya, di dalam bagian yang berikutnya. Di situ ada dikatakan memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang yang di luar Kristus, Petrus katakan tidak ada damai sama sekali. Kehidupan kita telah rusak di dalam relasi kita dengan Tuhan.
Akibatnya apa? Kalau kita bisa merasa damai di dalam kondisi itu adalah satu kebohongan. Kalau kita bisa merasa kita hidup baik-baik tanpa Kristus, itu adalah satu penipuan diri. Karena Alkitab secara jelas mengatakan tanpa Kristus yang ada adalah hukuman. Tanpa Kristus yang ada adalah sesuatu kebinasaan. Dan kalau kita merasa bahwa kita bisa datang menghampiri Tuhan dengan inisiatif kebaikan kita sendiri dan bisa membuat Tuhan menerima diri kita, itu juga adalah satu kebohongan. Karena inisiatif harus bersumber dari Tuhan Allah sendiri. Saya ambil contoh kayak gini ya. Kalau andai kata saya ribut dengan Pak Stephen, ribut besar sekali. Karena saya bersalah kepada Pak Stephen. Kira-kira kebaikan saya itu bisa meluluhkan hati Pak Stephen tidak untuk menerima saya? Atau perbuatan saya yang berusaha untuk memperbaiki relasi saya dengan Pak Stephen, bisa enggak? Kalau saya betul-betul membuat dia murka besar sekali. Bisa. Itu karena saya atau karena Pak Stephen yang mau mengampuni saya? Karena usaha saya. Manusia mungkin bisa dalam pengertian kayak gini. Saya ada dosanya, kebaikan saya yang sebaik apapun ada dosanya, Pak Stephen juga ada dosanya. Makanya Pak Stephen mungkin tergerak dengan kebaikan saya seperti itu. Tapi kalau bayangkan Pak Stephen gak ada salahnya sama sekali. Sempurna. Saya yang salah. Kebaikan saya pun berusaha ketika membaiki relasi dengan Pak Stephen ada cacatnya. Maksudnya kayak gini, tiap kali saya mau baikin Pak Stephen, bikin Pak Stephen singgung lagi. Tiap kali mau baikin Pak Stephen, bikin Pak Stephen marah lagi kayak gitu. Kira-kira Pak Stephen bisa memperbaiki relasinya dengan kita? Atau saya bisa memperbaiki relasi saya dengan Pak Stephen enggak? Enggak bisa kan? Satu-satunya cara supaya relasi itu baik bagaimana? Pak Stephen harus mengabaikan semua dosa saya, kecacatan saya yang membuat dia marah dan menerima saya kembali. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Pada waktu kita beragama, kita melakukan ritual di dalam kesalehan yang kita pikir kita adalah saleh. Perbuatan baik, sedekah, doa, dan amal ibadah yang lainnya yang kita pikir adalah sesuatu yang akan memperkenan Tuhan. Saudara ingat Yakobus 2 ayat 10. Sebaik-baiknya kita melakukan sesuatu cacat sedikit, itu buat Tuhan murka loh. Lakukan lagi cacat sedikit bikin Tuhan tambah murka loh. Makanya di dalam perjanjian lama itu ada kalimat, Tuhan itu marah setiap hari. Jangan kira Tuhan itu penuh dengan cinta kasih saja dan penuh dengan damai setiap harinya. Tetapi Alkitab berkata Tuhan marah tiap harinya kepada manusia yang berdosa. Terhadap kebaikan manusia yang sebaik-baiknya seperti kain kirmizi yang merah itu. Mungkin tidak kita memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Jawabnya enggak mungkin. Kecuali kalau Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk kita bisa berdamai dengan diri Dia. Dengan melupakan dosa kita atau tidak memperhitungkan segala dosa dan kesalahan kita. Baru ada damai sejahtera yang sesungguhnya. Makanya ketika Petrus berkhotbah tentang damai sejahtera, dia berkata damai sejahtera itu bukan sesuatu yang diinisiasi oleh manusia, tetapi damai sejahtera itu adalah sesuatu yang diinisiasi oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan. Tapi ketika Tuhan memberikan damai sejahtera itu bukan dengan cara langsung memberikan begitu saja, tetapi harus melalui satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Ini berita Injil yang Petrus kabarkan kepada Cornelius. Dan Bapak Ibu kalau mau bicara tentang bagaimana cara menginjili, silakan bisa meneliti kembali apa yang Petrus katakan di sini. Karena disinilah inti dari kabar yang harus diberitakan kepada manusia berdosa untuk mereka bisa mendapatkan keselamatan. Inisiator dari Allah, damai diberikan di dalam Kristus. Allah berinisiatif untuk memberikan Kristus supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Kalau kita menolak hal itu, maka tidak ada damai sejahtera yang sesungguhnya. Tetapi kalau kita menerima kebenaran itu, maka ada damai sejahtera di dalam Kristus. Berarti sentralitas daripada kabar yang kita beritakan itu haruslah Yesus Kristus.
bukan yang lain. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini berbicara semua kebaikan manusia tidak ada gunanya. Atau istilah lainnya kayak gini, orang Hindu yang baik, betul-betul baik, tanpa Kristus tetap dihukum. Orang yang Islam yang sungguh-sungguh baik, taat kepada agama, tanpa Kristus akan dihukum. Orang Buddha yang sungguh-sungguh taat, tanpa Kristus akan dihukum. Orang ateis yang sungguh-sungguh berbuat baik, tanpa Kristus tetap akan dihukum oleh Tuhan. Karena tidak ada satu kebaikan agama yang dihasilkan dari agama pun yang bisa membuat kita benar di hadapan Tuhan. Kecuali orang itu mengenal Kristus, orang itu meninggikan Kristus, dan orang itu diperdamaikan dengan Allah di dalam Kristus melalui imannya yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi itu sebabnya ketika kita baca khotbah Petrus, dia kemudian memberitakan tentang siapa Yesus Kristus. Dia adalah Allah, tetapi dia juga adalah Allah yang diurap atau Allah yang diurapi oleh Roh Kudus atau manusia yang Allah dan manusia yang diurapi oleh Roh Kudus dengan kuat kuasa. Untuk apa? Melakukan kebaikan di dalam dunia ini. Dan Allah menyertai dia. Tetapi yang baik ini kemudian dihukum mati dan ditolak oleh orang-orang Yahudi. Tetapi ketika yang baik ini ditolak oleh orang-orang Yahudi, maka Tuhan tidak biarkan dia tetap ada di dalam kuburan. Karena mereka sudah mematikan orang baik ini atau Yesus Kristus. Melainkan Tuhan membangkitkan dia dari kematian. Dan itu menandakan perkenanan Tuhan. Lalu ada satu kalimat yang penting yang Petrus katakan juga di dalam berita Injilnya adalah ketika si Mesias ini yaitu Yesus telah ditunjuk oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Jangan kira dia akan menyelamatkan semua manusia. Tetapi dia akan bangkit untuk menghakimi manusia yang berdosa. Jadi pada waktu kita berbicara tentang Kristus, satu sisi kita berkata Tuhan memberitakan ingin semua bangsa diselamatkan. Dan semua bangsa itu bisa diselamatkan hanya di dalam Kristus. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan satu hal. Yaitu yang menyelamatkan manusia itu adalah Tuhan. Tetapi juga yang menyelamatkan manusia itu juga akan datang untuk menghakimi manusia yang berdosa. Jadi kalau kita di dalam mengabarkan Injil hanya bicara tentang kasih karunia Tuhan. Penebusan Tuhan. Kasih Kristus, ingin semua bangsa diselamatkan. Saya katakan itu masih kurang di dalam pengabaran Injil kita. Karena Yesus sendiri atau Petrus sendiri mengatakan bahwa jangan kira aku datang hanya untuk menyelamatkan, tetapi aku juga datang untuk menghakimi semua manusia. Jadi perlu ada pertobatan untuk datang kepada Kristus dan iman kepada Kristus. Nah, berikutnya saya mau ajak Bapak Ibu Saudara lebih tekankan sedikit ya. Pada waktu Alkitab berkata, keselamatan itu harus di dalam iman kepada Kristus. Hanya di dalam Kristus. Pertanyaan yang perlu ditanyakan adalah, iman itu apa? Saya setuju dengan segala sesuatu yang Yesus katakan. Itu iman bukan? Saya akui bahwa segala sesuatu yang Yesus katakan itu adalah kebenaran. Itu iman bukan? Itu bukan iman. Tetapi iman butuh pengetahuan tentang Tuhan. Iman butuh mengenal Tuhan. Tetapi yang dimaksud dengan iman yang didefinisikan dengan kata lain percaya. Ya artinya percaya. Maksudnya adalah gini. Pada waktu saya percaya Yesus adalah Tuhan misalnya dan juru selamat. Mohon tanya, Bapak Ibu masih berusaha membenarkan diri di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan kepada kita enggak menerima diri kita. Kalau itu yang kita lakukan itu berarti kita tidak percaya Tuhan itu menyelamatkan kita. Dan kita tidak percaya bahwa penebusannya itu sudah sempurna. Misalnya kalau Tuhan berkata, aku adalah Allah yang maha kuasa, sanggup memelihara kehidupan kita. Tapi kalau kita hidup di dalam satu kehidupan yang penuh dengan ketakutan itu namanya percaya atau tidak? Itu bukan namanya percaya. Tetapi itu namanya kita
meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi pada waktu kita berkata saya percaya kepada Tuhan, di dalam iman itu ada satu keberserahan, ada satu kebergantungan secara total dari hidup kita kepada Tuhan berdasarkan apa yang Tuhan katakan atau janjikan kepada diri kita. Itu baru iman. Kalau kita berkata, Tuhan saya percaya Engkau sanggup untuk memberkati saya. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji untuk memberkati saya. Yaitu bukan iman. Jadi iman itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Iman itu harus melakukan dengan aktif apa yang Tuhan katakan. Itu baru iman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu menguji kembali ya. Jangan terlalu gampang bicara. Tuhan, saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Engkau adalah segala-galanya dalam hidup saya. Saya percaya hal itu. Tapi boleh mikir kayak gini. Gimana ya kalau mendadak suatu hari Tuhan minta anak saya seperti Tuhan minta anaknya Abraham. Saya rela gak lepaskan itu. Tuhan, bagaimana ya kalau suatu hari mungkin bukan anak saya yang diminta oleh Tuhan. Tapi istri saya, suami saya, pekerjaan saya, orang tua saya yang diminta oleh Tuhan. Saya hancur gak hidupnya? Atau mungkin suatu hari Tuhan berkata seperti ini, kamu terlalu nyaman hidupmu. Mulai besok kenyamanan itu akan aku ambil seperti yang terjadi pada diri Ayub. Bagaimana kita? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, iman membuat kita tetap berjalan, bukan berarti kita tidak bergumul. Tapi tetap berjalan percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu adalah satu hal yang baik. Dan kita percaya Tuhan pasti akan menguatkan kita melewati hal itu. Itu adalah iman. Dan ketika kita percaya, kita berpegang pada janji Tuhan untuk kita bisa memiliki kekuatan di dalam melewati keadaan itu. Itu iman. Nah, apa yang Tuhan katakan kita sungguh-sungguh tidak ragukan dan kita jalankan dalam hidup kita. Itu adalah iman. Jadi pada waktu kita berbicara tentang iman, ada tindakan yang menyertai. Ada bukti yang harus menyatakan kalau kita beriman di dalam kehidupan kita. Dan itu dinyatakan di dalam kehidupan Kornelius sendiri di dalam bagian ini. Pada waktu kita berkata bahwa Kornelius bertobat, dia percaya kepada Tuhan, dia diselamatkan. Apa buktinya? Pertama adalah dia menerima Roh Kudus. Alkitab berkata ketika Petrus sedang berkata, maka Roh Kudus turun ke atas dia dan semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Mereka melihat bahwa ada pemberian Roh Kudus di situ dan mereka menerima Roh Kudus itu. Lalu yang kedua adalah mereka berbicara di dalam bahasa lain yang membuat Petrus dan orang-orang Yahudi yang menyertai Petrus turut tercengang-cengang kepada peristiwa pencurahan Roh Kudus itu atau karunia Roh Kudus yang diberikan kepada bangsa-bangsa lain juga. Yang ketiga adalah pada waktu mereka telah percaya, mereka memberi diri mereka untuk dibaptis dengan air dan Petrus memerintahkan mereka untuk membaptiskan diri mereka dan orang-orang Yahudi Kristen membaptiskan mereka. Lalu yang keempat adalah setelah mereka memberi diri dibaptis, Kornelius tidak mengizinkan Petrus atau mengantar Petrus untuk pulang kembali ke Yope. Tetapi Kornelius meminta Petrus untuk tinggal lagi bersama-sama dengan mereka beberapa hari lagi. Untuk apa? Makin belajar kebenaran firman. Nah, saya mungkin mau kasih catatan-catatan sedikit di sini ya. Selain dari tanda-tanda ini,
ada Roh Kudus diberikan, ada bicara bahasa lidah, ada baptisan dan juga ada kerinduan untuk belajar lebih jauh. Ada hal yang kita perlu catat, yaitu apa yang terjadi di dalam Korintus Kisah Rasul pasal 10. Ini bukan sesuatu tanda yang perlu diterapkan di dalam gereja saat ini. Wah, saya sudah percaya pada Yesus. Buktinya apa ya? Kayaknya belum ada Roh Kudus turun atas hidup saya deh. Maka saya kayaknya belum yakin kalau saya sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini dibutuhkan pada waktu masa transisi di dalam Kisah Rasul. Saya sudah banyak sekali bicara tentang ini, saya nggak akan bicara lebih jauh lagi ya. Tetapi yang saya mau katakan adalah, kapan Roh Kudus itu diberikan ke dalam kehidupan orang Kristen? Yaitu pada waktu kita percaya kepada Kristus. Detik kita percaya di dalam Roma 8 ayat 9 dan 1 Korintus 12 ayat 13, kita sudah menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Dan pada waktu kita menerima Roh Kudus dalam hidupkan kita, jangan kira itu harus disertai dengan bahasa lidah. Tetapi kadangkala dan seringkali di saat ini itu tidak ada perasaan dan tanda-tanda yang menyertai kalau kita sudah menerima Roh Kudus. Atau itu sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Kuncinya cuma satu. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita sudah menerima Roh Kudus atau belum? Yaitu kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Karena Alkitab berkata pada waktu, gak usah jauh-jauh ya, ayat 44 aja ya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, lalu turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan ayat 45, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Kapan mereka menerima Roh Kudus? Kapan? Pada waktu mereka percaya. Walaupun di sini nggak ada kata percaya, tetapi banyak penafsir yang baik mengatakan seperti ini. Kenapa Petrus berhenti khotbah? Karena dia tidak perlu berkhotbah tentang Kristus lagi pada waktu itu. Karena apa? Mereka percaya. Bukti mereka percaya apa? Roh Kudus diberikan kepada orang-orang itu. Jadi detik Cornelius dan orang-orang yang datang percaya, mereka menerima Roh Kudus. Itu kuncinya. Dan setelah peristiwa ini, Tuhan bekerja dengan cara begitu orang percaya, Roh Kudus diberikan di dalam kehidupan kita. Jadi kuncinya adalah iman kepada Kristus. Saya percaya, saya pasti punya Roh Kudus. Saya tidak percaya, saya tidak memiliki Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan bahasa lidah? Bahasa lidah yang pasti adalah bukan seperti yang diterapkan di dalam gereja saat ini. Karena di sini dikatakan orang-orang yang menyertai Petrus pun mengerti apa yang diucapkan. Mereka tahu bahwa orang-orang itu sedang berbicara memuliakan Allah. Mereka mengerti sekali bahasa yang digunakan, apakah itu bahasa mungkin bahasa yang dipahami oleh Petrus dan teman-temannya, atau itu adalah satu bahasa yang kemudian diterjemahkan kepada Petrus dan orang-orang yang menyertai Petrus sehingga mereka mengerti bahwa orang-orang yang dari kelompok Cornelius itu sedang memuji Tuhan Allah. Tapi artinya adalah apa yang dikatakan itu adalah satu bahasa yang dimengerti oleh manusia. Nah, dalam zaman kita bagaimana? Alkitab mencatat tidak semua orang yang punya Roh Kudus itu pasti berbicara bahasa lidah. Jadi apa yang menjadi bukti kita bisa berkata saya punya Roh Kudus atau tidak? Pertama, beriman kepada Kristus. Yang kedua adalah kehidupan kita memuliakan siapa? Kalau hidup kita memuliakan Tuhan, itu berarti kita memiliki Roh Kudus. Kalau kehidupan kita terus hidup memuliakan diri, mungkin kita perlu tanya ulang kita memiliki Roh Kudus atau tidak di dalam diri kita. Dan perlu mengalami pertobatan dan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Yang ketiga adalah orang yang percaya kepada Tuhan pasti mengambil sikap di dalam hidup dia. Sikapnya adalah kalau Tuhan menghendaki dia untuk bertobat dan memberi diri dibaptis, dia akan bertobat dan memberi diri dibaptis.
Karena itu menjadi satu tanda luar kalau dia adalah orang yang meninggalkan kehidupan lama dia dan percaya kepada Kristus dan hidup menjadi orang Kristen di hadapan Tuhan. Jadi ada tanda itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa tarik itu dalam kehidupan kita. Saya percaya pada Yesus, tetapi bagaimana saya memandang sakramen? Saya melihat sakramen menjadi hal yang penting atau tidak dalam kehidupan saya. Kalau kita betul-betul percaya perkataan Yesus itu adalah perkataan Tuhan saya dan juru selamat saya akan melihat walaupun saya nggak ngerti saat ini maknanya apa. Saya nggak merasakan sesuatu ketika saya menjalani sakramen. Tetapi saya akan melakukan sakramen karena Tuhan memerintahkan saya. Dan saya harus menerima itu. Itu adalah satu tanda saya percaya kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Lalu yang keempat, ini adalah sesuatu yang masih diteruskan juga sampai pada zaman kita. Yaitu pada waktu kita percaya kepada Tuhan. Selain dari pertobatan, perubahan hidup, ada enggak kerinduan untuk terus menuntut kebenaran Tuhan, firman Tuhan, dan bertumbuh di dalam kebenaran itu. Karena semua orang yang dicatat kitab suci mengalami pertobatan yang sejati. Mereka adalah orang-orang yang punya kehausan yang begitu besar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tapi bukan untuk diketahui saja, melainkan untuk dihidupi. Saya ulangi lagi kalimat yang saya pernah ngomong ya. Kita kadang-kadang berpikir tahu banyak dituntut banyak, tahu sedikit dituntut sedikit. Lebih baik tahu banyak atau tahu sedikit? Tahu banyak atau tahu sedikit? Masalahnya adalah ketika kita sudah tahu banyak dituntut banyak, tahu sedikit dituntut sedikit, dan Tuhan akan memberikan hati yang ingin mengetahui yang banyak bagi orang yang sudah diselamatkan. Lalu kita berkeras, tidak perlu, saya cukup tahu yang sedikit. Kita juga melawan Tuhan loh. Ya. Jadi perlu bertumbuh di dalam pengertian, tuntut diri, baca Alkitab. Saya bersyukur ada orang yang datang ke saya kemarin. Waktu itu dia ikut baca Alkitab, selalu ketinggalan kayak gitu. Nggak pernah bisa ngikuti. Akhirnya dieliminasi, keluar, nggak tahan. Karena tinggalnya sudah berapa kitab, banyak sekali kayak gitu. Mau ngejarnya gimana. Tapi satu hari dia datang, Pak Dawis, akhirnya saya bisa baca Alkitab, mengikuti Alkitab ini. Dan tidak ketinggalan lagi. Walaupun saya bacanya akhirnya ngikuti prinsip Pak Dawis, yang penting baca saja, ngerti nggak ngerti ya pokoknya baca saja kayak gitu. Yang penting saya baca dulu saja dan akhirnya saya bisa mengikuti itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang penting baca dulu lah ya. Soal ngerti nanti telusuri lebih jauh. Tapi yang penting adalah kita ada kerinduan mau membaca tuntas firman Tuhan. Dan sambil berdoa minta Tuhan memberikan pengertian bagi diri kita. Lebih dalam tentang firman Tuhan. Terakhir, kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat 41 sampai 43, ada kata apa yang seringkali muncul di situ? Ayat 41 sampai ayat 43, kata apa yang muncul? Saya bacakan ya sambil hitung ya. Bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah. Yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kata apa yang sering kali muncul? Saksi. Dan itu poin yang terakhir. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini mungkin yang saya pernah bicara sebelumnya ya. Ketika bicara tentang malaikat yang datang diutus oleh Tuhan kepada Kornelius. Menariknya adalah Tuhan tidak memberitakan Injil kepada Kornelius melalui malaikat itu. Tetapi Tuhan meminta malaikat itu untuk mengabarkan kepada Kornelius untuk pergi cari Petrus dan dengar Injil dari Petrus. Bukan dari malaikat itu.
Karena itu di sini ditekankan begitu banyak kata saksi. Tuhan menggunakan saksi untuk mengabarkan tentang Kristus. Siapa saksi itu? Para rasul, para nabi, dan juga mereka yang percaya kepada Kristus dari segala bangsa. Jadi itu sebabnya poin terakhir adalah pada waktu kita berbicara tentang Injil, tentang keselamatan, Tuhan sudah menggunakan caranya, yaitu melalui hidup orang percaya dia memberikan kesaksian kepada dunia ini. Nah, pertanyaannya adalah, maukah Bapak Ibu dan Saudara menjadikan hidup dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus? Maukah Bapak Ibu menggunakan mulut Bapak Ibu untuk digunakan Tuhan sebagai saksi Kristus? Maukah Bapak Ibu Saudara menggunakan pekerjaan kita untuk dipakai Tuhan menjadi saksi Kristus? Maukah Bapak Ibu Saudara menggunakan studi yang dilakukan sekarang untuk menjadi saksi Kristus? Keluarga untuk menjadi saksi Kristus? Dan segala sesuatu yang kita lakukan untuk menjadi saksi Kristus. Tapi tentunya yang paling utama adalah baik hidup kita, perkataan kita menyatakan Injil Yesus Kristus yang hidup dalam diri kita kepada orang yang belum percaya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami kembali bersyukur Bapa untuk firman-Mu, untuk Injil yang boleh Engkau kabarkan bagi kami, untuk kebenaran-kebenaran tentang Kristus yang boleh Engkau bukakan bagi kami. Kiranya ketika kami meneliti kehidupan kami kembali, merenungkan atau menintrospeksi diri kami kembali, Engkau juga boleh membawa kami melihat secara jujur, sebenarnya adakah iman di dalam kehidupan kami kepada Kristus? Dan adakah pertobatan yang sesungguhnya dari kehidupan kami di dalam Kristus? Tolong kami Bapa, jangan biarkan kami hidup di bawah penghakiman-Mu, tetapi biarlah kami ada di dalam damai sejahtera dengan Engkau, karena Kristus telah menjadi pengantara antara Engkau yang suci dan kami yang berdosa ini. Kami juga berdoa kiranya Engkau boleh pakai hidup kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami ini. Sehingga kami boleh hari ini boleh memperhatikan perkataan kami, memperhatikan perilaku kami, memperhatikan cara kami bekerja, memperhatikan bagaimana kami membangun keluarga kami, memperhatikan bagaimana kami membesarkan anak-anak kami, memperhatikan bagaimana kami boleh bergaul dengan teman-teman kami, dengan teman-teman gereja, memperhatikan bagaimana kami bercanda dalam kehidupan kami, memperhatikan apa yang menjadi hal yang penting dalam hidup kami, dan segala hal yang lainnya. Karena kami tahu kami adalah saksi Kristus. Dan biarlah semua yang kami jalani dalam hidup kami boleh sungguh menyatakan kami adalah saksi Kristus. Kami serahkan semua jemaat-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau boleh sertai hidupan mereka. Bila kami berdosa di hadapan Engkau, kiranya Engkau boleh ampuni dosa kami. Dan perbaharui iman kami, perbaharui hidup kami dengan satu kehidupan yang sungguh-sungguh ada di dalam pertobatan yang sejati di dalam Kristus. Kami sekali lagi berdoa menyerahkan doa kami ini dan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.